Nah, gimana teman-teman semuanya? Anda sudah tonton belum video yang saya update tadi? Benar atau tidak Anda yang salah gitu loh. Coba Anda analisa gitu loh. Padahal Anda sudah tahu kan, sumber masalah terjadi ketika kita menerima telepon. Sumber masalah terjadi ketika kita membaca WhatsApp. Sumber masalah terjadi ketika kita membaca email. Itu sumber masalah, 3 hal itu gitu loh. Dan Anda sudah tahu sumber masalahnya dari sana. Selalu mental Anda gangguan ketika mendapatkan hal itu, tapi Anda membiarkan. Makanya saya bilangin, Anda yang salah, bukan pinjol lagi yang salah gitu loh. Ya, kali ini yang mau kita bahas teman-teman semuanya, OJK yang memelihara pinjol ini gitu. Makanya OJK seakan-akan tidak tahu menau dalam hal ini. OJK seakan-akan lepas tangan dalam hal ini. Makanya buat teman-teman semuanya, ini memang sudah saatnya Anda pribadi dalam diri Anda untuk berhenti membayar gitu loh. Memang tidak layak sama sekali gitu loh. Kalau kita analisa memang tidak layak. Ya. OJK membentuk semua aturan yang ada. OJK menyampaikan ini aturan tidak boleh dilanggar sama sekali. Contoh, aturan yang terbaru, aturan penagihan kredit. Ya kan? Setiap pelaku usaha jasa keuangan yang menjalin kerjasama dengan debt collector atau jasa penagih hutang wajib mematuhi hal ini. Dilarang menagih menggunakan ancaman. Ya, isi semuanya. Beberapa poin di dalam itu semuanya. Tapi kenyataan yang terjadi apa? Ya, semua aturan yang dibentuk OJK dilanggar. Dan apa tindakan yang dilakukan OJK? Gak ada. Ya, makanya ini real dan jelas OJK yang merawat pinjol ini. Ya, seakan OJK yang memelihara. Gitu loh. Makanya setiap pengaduan Anda tentang pinjaman online itu jarang yang ditanggapi. Sekalipun ditanggapi oleh OJK itu dilempar-lempar ke pihak lain. Ya, dilempar seperti ke Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, dilempar kepada pihak pinjolnya masing-masing gitu loh. Apa salahnya OJK langsung mengambil tindakan? Tapi ini enggak, ya kan? OJK lempar ke pihak masing-masing atau ke AFI. Nanti AFI itu akan bertanya, ada nggak buktinya? Ya, harusnya kan itu PR dia, sudah ada nomor teleponnya, lacak dong. Ya kan? Kalau kita sebagai masyarakat biasa, kita kan tidak mempunyai akses untuk melacak nomor tersebut. Tapi kita dibikin sulit gitu loh. Kita dibikin ribet. Ini yang harus teman-teman paham gitu loh. Jadi jangan lagi ada teman-teman yang ketakutan dengan ancaman-ancaman sampah tersebut. Ancaman itu tidak boleh dilakukan, tapi masih dilakukan oleh pihak DC. Apa yang dilakukan oleh OJK? Nggak ada. Ya. Jadi Anda masuk dalam permainan. Benar yang disampaikan, ini kapitalis. Ya, ini ada monopoli. Oke. Ya, memang benar gitu loh. Dia akan ada persaingannya tidak sehat gitu loh. Ada tujuan-tujuan mafia di balik ini. Ya, jadi teman-teman semuanya hati-hati gitu loh. Anda harus hati-hati. Jaga pemikiran Anda dengan maksimal. Anda akan ditumbangkan nantinya. Kalau Anda masih terhanyut dengan katanya, Anda akan terbawa arus. Ya, Anda akan tersesat jauh daripada sekarang. Makanya sadar dan berpikir. Terserah Anda mau sampaikan pinjol ini, terserah mau pinjol apapun. Yang jelas bagi saya adalah mental Anda tolong kondisikan, cara berpikir Anda tolong diperhebat lagi gitu loh. Nggak bisa Anda baper-baperan. Hentikan baper, hentikan bermain dengan hati, hentikan dengan rasa bersalah. Yang jelas hari ini, ya, kalau ada uang Anda bayar, kalau tidak ada persetan. Kalau Anda diancam, kalau Anda ditakut-takuti, kalau mental Anda kuat, biarkan. Tapi kalau mental Anda tidak kuat, ganti nomor Anda. Itu yang paling tepat hari ini. Ya, tidak ada cerita resiko Anda akan dipenjara, nama Anda masuk BI checking dan segala macam. BI checking itu urusan bank, itu urusan pinjol. Ya, jangan sampai ketakutan mereka Anda yang jaga. Soal nama baik ini, kenapa Anda yang harus menjaga? Karena kalau semua nama Anda cacat, bank nggak ada gunanya, leasing nggak ada gunanya, pinjol nggak ada gunanya. Ya, jangan sampai ketakutan mereka malah Anda yang menjaga. Persetan soal nama baik gitu loh. Semakin baik namamu di perbankan, itu semakin besar hutangmu. Lebih baik kau jaga namamu di lingkungan sekitaran RT dan RW-mu. Itu baru bagus. Ya, ngapain mau jaga nama baikmu di bank? Ngapain mau jaga nama baikmu di leasing? Ya,
Yang ada untungnya apa? Rugi yang ada gitu loh. Hutangmu makin banyak, semakin bagus namamu, semakin besar hutangmu, semakin berpeluang kau ikut campur dalam dunia riba. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Saya sudah kesal aja sih, karena memang tidak ada tanggapan sama sekali sampai detik ini dari pihak OJK. Ya, hanya benar-benar menunggu suatu momen yang viral, padahal rakyat sudah menjerit. Ya, rakyat sudah nggak sanggup lagi gitu loh, dibebankan bunga tinggi dan segala. Ya, mereka masih berdalih bahwasannya ya baik-baik aja, pindar yang mereka jaga hari ini itu adalah yang terbaik, padahal omong kosong. Ingat pidato Bapak Prabowo, saya dengar ya banyak rakyat yang terjebak dengan rentenir, pinjol, pinjaman online, bunga harian, tapi Bapak sebagai pemimpin RI nomor 1 juga tidak tegas dalam hal itu gitu loh. Harusnya sebagai presiden kita tegas. Begitu kita tampak peluang yang menghancurkan rakyat, hentikan segera, panggil. Karena kita yang nomor 1 kan yang ada, tapi nggak ada ketegasannya. Saya nggak jelas juga arah dari setiap pidato Bapak Prabowo itu. Saya sampai bingung gitu loh, arahnya ini kemana gitu loh. Ya, sudah 6 bulan dia memimpin Indonesia, tapi ini mau dibawa kemana ini negara, kita juga nggak tahu gitu loh. Yang jelas pinjol ini ya juga salah satu bagian yang menghancurkan ekonomi Indonesia, tapi dibiarkan. Ya, saya nggak tahu lagi. Jadi teman-teman semuanya, saya berharap Anda yang hari ini telat bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol, tidak sanggup bayar pinjol, jangan pernah gali lubang tutup lubang lagi. Jangan Anda hanya menjaga nama baik, BI checking dan segala macam. Anda relakan menghabiskan aset-aset yang ada. Ya, jangan karena menjaga nama baik Anda rela gali lubang tutup lubang. Itu tidak menyelesaikan masalah. Yang jelas hari ini, ya, hentikan aja semua bentuk pembayaran yang Anda lakukan. Siapkan aja diri Anda, mau seperti apapun risikonya, itu jauh lebih baik. Oke teman-teman semuanya, silahkan Anda lanjutkan nonton video ini. Nah, ini untuk Anda teman-teman semuanya, mulai sekarang untuk Anda yang telat bayar pinjol ya, atau tidak mampu lagi bayar pinjol seperti di Kredit Pintar, di Samir, Kredinisia, Ada Pundi, Rupiah Cepat, Pinjam Duit, 360 Kredi, EasyCash dan lain sebagainya. Anda yang salah. Ya, saya tidak menyalahkan pinjol ini lagi gitu loh. Anda mau komentar saya apa gitu loh. Anda mau komentar saya bela pinjol, ya. Anda mau komentar saya pelin-pelan gitu loh. Enggak, Anda yang salah, ya. Udah tahu tidak mampu bayar, sudah tahu tidak sanggup bayar, sudah tahu karakter dari aplikasi itu selalu mengancam, selalu mencaci maki, selalu menghina. Kenapa masih Anda biarkan komunikasi Anda terjalin? Berarti kan Anda yang salah. Kalau memang Anda tidak mau disalahkan, Anda sudah tahu sumber masalahnya ada di WhatsApp Anda, ada di telepon Anda, ada di email Anda. Seharusnya sejak kemarin-kemarin Anda sudah ganti kartu, sudah hapus WhatsApp, sudah ganti email. Ini malah Anda biarkan. Ya, Anda menampung setiap hari ancaman mereka, caci makian mereka, ocehan mereka, sehingga menjadikan kerumitan dalam hidup Anda. Ya, dan Anda takut sendiri. Anda yang salah, Anda yang takut. Ya, karakter aplikasi itu sudah seperti itu. Dia melakukan ancaman, dia mau membilangin Anda akan dipenjara, dia mau membilangin aset Anda akan ditarik, semuanya gitu loh. Bahasa kebun binatang dan segala macam. Mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, tapi Anda membiarkan mereka untuk melakukan caci maki dan ancaman itu. Berarti kesalahan real ada pada diri Anda gitu. Ya, kan sudah berapa kali saya sampaikan, sumber masalahnya ada di sana, tapi orang tidak mau mengganti nomor dengan berbagai macam alasan. Ya, sekarang ya Anda tampung. Itu resikonya yang harus Anda lalui, ya mau kayak mana lagi gitu loh. Sudah dibilangi untuk mengatasi ancaman, supaya Anda tidak masuk dalam tekanan, supaya tidak terjadi gali lubang tutup lubang, ganti nomor. Tapi Andanya tidak melakukan. Berarti real itu kesalahan Anda. Ya, jadi teman-teman nggak usah sibuk lagi. Bang, Galbay ini EasyCash bang, aman nggak? Bang, Galbay bang, Kredit Pintar, aman nggak? Bang, saya kemarin bang dicaci maki bang sama pinjam duit. Saya dihina-hina bang sama ini bang, sama ini bang. Ya, mereka menghina itu menggunakan sarana komunikasi, melalui telepon, melalui WhatsApp. Ya,
Kenapa Anda tidak ganti? Berarti kan kesalahan Anda lagi. Anda sudah tahu sumber masalahnya ada. Ketika Anda mengangkat telepon, Anda tidak mampu untuk berdamai dengan diri sendiri. Ketika Anda membaca chat, Anda selalu gangguan dengan diri sendiri. Harusnya Anda mampu mengatasi sendiri hal itu. Ya, jangan dikira, bang, saya baru pertama kali, bang. Iya, saya paham semuanya. Kalau ada yang pengalaman tentang pinjol ini, berarti mereka spesialisnya gitu. Semuanya baru pertama kali. Tapi sadari sumber kesalahannya itu, sumber masalahnya itu ada di mana. Ya, kalau Anda hari ini masalah Anda cuma satu, uang nggak ada. Ya, tapi karena Anda mencerna ucapan mereka, Anda tidak mau mengganti dulu nomor Anda, tidak mau dulu menghapus WhatsApp Anda, sehingga Anda seperti ini setiap hari. Ya, padahal mereka nggak berbahaya kok. Nggak berbahaya, tapi cara penampungan dalam pemikiran Anda seakan-akan itu sangat berbahaya. Ya, pahami ya teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda ingin bebas sebenarnya, kalau Anda seperti yang kemarin saya bilangin, ada 5 poin yang harus Anda pahami. Salah satunya dalam poin itu yang saya sampaikan adalah Anda harus tahu sumber masalah. Ya, nggak bisa Anda hanya sibuk, bang, kapan DC datang ke rumah. Emang siapa yang tahu? Kayak Anda bertanya sama saya, bukan saya yang punya aplikasi itu gitu loh. Soal DC datang ke rumah itu masalah internal antara aplikasi dan jasa pihak-pihak lainnya itu. Ya, itu soal mereka gitu loh. Gak akan ada orang yang tahu. Dan Anda berusaha mencari jawaban tentang pertanyaan tadi. Ya, Anda tidak akan menemukannya. Ya, padahal Anda yang selalu bertanya kapan DC datang ke rumah, PR Anda cuma satu aja. Tinggal jujur dan terbuka, selesai. Ya kan? Sadar diri, terima fakta hidup, ikhlas menerima takdir. Udah. Ngapain penuh sandiwara? Ini karena dia nggak mau orang tuanya tahu, nggak mau suaminya tahu, akhirnya sibuk. Ya, akhirnya terjebak dalam jasa-jasa yang tidak jelas. Akhirnya menghambur-hamburkan uang. Akhirnya membentuk hutang-hutang baru dengan hal-hal yang tidak penting gitu loh. Ya. Padahal semua yang Anda lakukan, tindakan itu salah semua teman-teman semuanya. PR Anda cuma satu, itu aja itu. Ya, putus komunikasinya, selesai. Nggak ada yang lain dari itu. Ya, kalau Anda tidak putus komunikasinya, kapan Anda mau bekerja? Kapan Anda mau berusaha? Orang setiap hari pemikiran Anda diganggu dengan katanya, yang begini, yang begitu, segala macam. Ya, jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, mulai sekarang, ya, kalau Anda tidak mau juga, berarti ini memang real. Ya udah, itu kembali ke diri Anda aja. Anda pasti akan dihancurkan. Ya, Anda capek-capek cari solusi, mau solusi seperti apapun. Selagi nomor Anda aktif, selagi WhatsApp Anda aktif, hidup Anda akan seperti ini. Ya, karena di sana sumbernya. Sekuat apapun mentalmu, setiap hari dihajar. Ya, ingat Anda itu membawa yang namanya rasa bersalah. Anda ada yang namanya rasa penyesalan. Makanya penting gitu loh. Supaya tidak terganggu proses Anda untuk mengumpulkan uang, untuk menyelesaikan hutang-hutang ini, putuslah semua komunikasi yang ada. Disitulah letak sumber masalah. Ya, habis itu jangan terlalu percaya dengan katanya. Coba teman-teman perhatikan selama ini gitu loh. Anda sibuk mencari DC datang ke rumah, daerah mana mau dikunjungi, aset mau disita, kita mau dipenjara. Sudah berapa banyak kerugian yang Anda buat? Ukuran bekerja nggak jadi bekerja. Ukuran Anda bisa ngumpulkan uang nggak jadi ngumpulkan uang. Yang terjadi apa? Hutang makin banyak. Anda gali lubang sana sini. Anda menjual aset-aset Anda. Ya, hasil gaji Anda terkuras hanya untuk mencicil dan memperpanjang. Padahal itu tidak mengurangi hutang Anda sama sekali. Ayolah teman-teman semuanya, sadar diri gitu loh. Ikhlas aja, jalanin aja, yang badai pasti berlalu. Sampai kapan kita hanya seperti ini, kita mentok di satu tempat? Ya, masih banyak masalah lainnya di depannya yang menunggu kita. Sementara masalah kecil aja hari ini kita tidak mampu melewatinya. Kita selalu berdrama dengan pemikiran kita. Kita selalu bertentangan dengan diri kita gitu. Ya, jadi cobalah teman-teman semuanya dipraktekkan, kompak gitu loh. Ya, kalau hari ini saya perhatikan Anda yang salah. Sudah tahu
bahwasanya Anda tidak bisa menampung telepon mereka, sudah tahu Anda tidak bisa membaca WhatsApp mereka, sudah tahu Anda tidak bisa melihat email mereka, tapi Anda biarkan hal itu terjadi terus-menerus pada diri Anda, seakan-akan ya ini demi menyelamatkan saya juga. Anda salah. Ya, pikirkan matang-matang buat teman-teman semuanya. Asalkan Anda mau mempraktekannya, Anda putus semua komunikasinya, saya jamin 100%. Anda akan merasakan ketenangan. Silahkan Anda buktikan gitu loh. Anda kabari saya 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Apa yang terjadi setelah Anda memutus semua komunikasinya, Anda ambil keputusan yang paling tepat hari ini, putus semua komunikasinya, Anda rasakan pada diri Anda gitu loh. Ya, jangan Anda lawan, jangan Anda ikutin, gak usah gitu loh. Jadi orang lemah aja. Ya, kenapa harus lemah bang? Karena kalau kita lawan, kita tetap akan kalah. Dia lebih menguasai segi ancaman. Mendingan jadi orang penakut. Ya, Anda ketakutan langsung ganti nomor, nggak apa-apa. Ini sudah ketakutan tapi membiarkan. Ya, sudah tahu Anda takut melihat handphone, takut membaca WhatsApp, takut melihat email, tapi dibiarkan aktif. Ya, dengan dalih supaya dia tidak sebar data. Salah. Oke, teman-teman semuanya, silahkan Anda praktekkan, dan saya pengen tahu apa nanti jadinya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Anda mampu lagi untuk menyemangati diri Anda tanpa ada tekanan, tanpa ada ancaman dari pihak manapun. Ya, teman-teman semuanya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.